Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konseling dalam psikoanalisis dan konseling dalam behavioristik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok ada dari Siska Amelia, Viola Alia, Mezia Amelia Azwiri, dan Zarah Aulia. Next, Jar. Nah, materi pertama mengenai konseling dalam psikoanalisis. Mengenai filosofi dasar akan dijelaskan oleh Zahra Aulia. Nah, filosofi dasar dari psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang merupakan pendiri dari psikoanalis. Filosofi dasarnya adalah manusia adalah makhluk kompleks yang didorong oleh energi psikis dan pengalaman pada masa lalu. Pengalamannya yaitu pengalaman sejak dini, terutama pada masa kanak-kanak, dapat membentuk kepribadian dan perilaku di kemudian hari. Banyaknya motif dan konflik yang menjadi dasar pada perilaku yang tidak disadari dan trauma masa lalu dapat terus mempengaruhi kita secara bawah sadar. Terapi dapat membantu kita untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik, menyelesaikan trauma pada masa lalu, dan mengembangkan pola pikir dan perilaku yang lebih sehat. Materi selanjutnya itu ada konsep utama psikoanalis. Sejak lahir, manusia melalui serangkaian tahap perkembangan psikoseksual. Setiap tahap memiliki fokus dan tantangannya sendiri. Keberhasilan dalam menyelesaikan setiap tahap akan membantu membangun kepribadian yang sehat. Kegagalan atau penyelesaian yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah kepribadian di kemudian hari. Nah, kepribadian pada setiap individu terdiri dari 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian bawah sadar yang berisi dorongan dan keinginan primitif. Ego adalah bagian sadar yang menengahi antara id dan superego. Superego adalah bagian moral yang berisi aturan dan nilai-nilai pada diri individu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vio. Baik, selanjutnya yaitu peran konselor dalam pendekatan psikoanalisis. Ada banyak teori terkait peran konselor. Teori tersebut bermacam-macam sesuai dengan apa tujuan yang akan dicapai oleh seorang konselor tersebut. Menurut Barut dan Robinson, peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani oleh seorang konselor dan persepsi orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Sedangkan menurut Rogers, konselor berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam pendekatan konseling psikoanalisis, konselor memiliki peran utama. Yang pertama, membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, serta hubungan pribadi yang lebih positif. Yang kedua, mendengarkan dan memberikan penafsiran yang memadai. Yang ketiga, membantu klien untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang masalah yang mereka alami. Dan yang keempat, merancang dan mengatur klien dalam proses terapi secara sistematis. Semua ini dilakukan agar membantu klien dalam mengatasi masalah mereka dan memperbaiki keseimbangan emosional dan kognitif. Selanjutnya, yaitu tujuan dari konseling psikoanalisis ini. Yang pertama ada membantu klien membawa mereka ke alam sadar apa yang tidak mereka sadari, lalu membantu untuk merekonstruksi kepribadian dasar. Tujuan selanjutnya itu untuk mencapai kesadaran intelektual dan juga membantu klien menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan, keintiman, dan masyarakat. Adapun hubungan terapeutiknya, analisis tetap anonim dengan klien mengembangkan proyeksi terhadap dirinya. Yang mana tetap anonim di sini, maksudnya identitas klien tetap dirahasiakan.
Nah, fokusnya adalah mengurangi resistensi yang berkembang dalam bekerja dengan pemindahan dan membangun kontrol yang lebih rasional. Klien menjalani analisis jangka panjang, terlibat dalam pergaulan bebas untuk mengungkap konflik dan mendapatkan wawasan dengan berbicara. Analisis membuat interpretasi untuk mengajari mereka makna perilaku saat ini yang berhubungan dengan masa lalu. Selanjutnya, teknik konseling dalam psikoanalisis. Yang pertama, itu ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas ini merupakan cara memanggil atau menggali kembali pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik. Nah, asosiasi bebas ini membebaskan konseli untuk mengutarakan apapun yang muncul di dalam pikirannya tanpa memikirkan apa yang disampaikan itu logis, salah, benar, menyakitkan, dan lain sebagainya, sehingga membuat konseli terbuka pada konselor. Yang kedua, ada analisis mimpi, yaitu proses menginterpretasikan dan memaknai isi dari mimpi konseli sebagai cara untuk mengetahui dan memahami bagian tak sadar dari pikiran konseli. Nah, analisis mimpi ini dapat membantu klien untuk mengutarakan konflik atau keinginan yang mungkin tidak mereka sadari secara sadar, serta memahami bagaimana pengalaman masa lalu mereka mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka saat ini. Yang ketiga, ada analisis keberlangsungan konseling dan mencegah konseli untuk mengemukakan hal yang tidak disadari. Nah, resistensi ini mengarah pada bentuk pertahanan mental yang digunakan konseli untuk melindungi diri dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Dalam psikoanalisis, resistensi ini sering dijadikan sebagai tanda bahwa klien ini sedang menghadapi konflik batin yang penuh hak-hak yang menentang serta emosional. Yang keempat, ada analisis dan penafsiran transferensi, yaitu bentuk kerja pertahanan ego di mana impuls yang tidak sadar dialihkan oleh objek lain. Dalam teknik ini, konselor ini berusaha membantu untuk memberi alasan dari kecemasan yang dipendam oleh konseli dengan mengalihkan konselor menjadi objek konseli atas masa lalunya. Transferensi ini mendorong konseli untuk menghidupkan kembali masa lalunya selama sesi konseling. Yang terakhir ada interpretasi atau penafsiran, yaitu proses di mana konselor ini memberikan makna dan pemahaman mengenai pengalaman, pikiran, perasaan, atau perilaku konseli. Interpretasi dalam konseling, psikoanalisis mengidentifikasi dan mengungkapkan konflik batin yang tersembunyi, menghubungkan pola perilaku saat ini dengan pengalaman tersembunyi, dan mencari tahu pola pikir apa atau perasaan yang mungkin terganggu. Nah, fungsi dari interpretasi ini adalah untuk mempersingkat waktu dalam pengungkapan sesuatu yang tidak disadari, agar tujuannya agar dapat membuka hal-hal yang tidak disadari oleh konseli. Selanjutnya, keterbatasan konseling dalam psikoanalisis. Yang pertama, konseling dalam psikoanalisis ini terlalu menekankan pada masa kanak-kanak dan percaya bahwa kehidupan ini ditentukan oleh masa lalu. Yang kedua, terlalu meminimalkan rasionalitas. Yang ketiga, perilaku hanya ditentukan oleh energi psikis. Yang keempat, kurang efisien dari segi waktu dan biaya. Dan yang kelima, ada subjektivitas interpretasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola Alia. Baik, selanjutnya dalam contoh kasus. Terdapat seorang anak remaja bernama Sarah mengalami kecemasan yang mendalam dan memiliki hubungan yang sulit dengan orang-orang sekitarnya. Dia sering merasa tidak berharga dan tidak mampu mengungkapkan perasaannya dengan jelas. Sarah juga sering mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun pada malam hari. Dalam pendekatan psikoanalisis,
Lalu, konselor akan memperhatikan pola transferensi dan resistensi yang muncul selama konseling berlangsung untuk membantu Sarah memahami dinamika hubungan antar pribadi yang mungkin mempengaruhi kecemasan dalam berkomunikasi. Dengan pendekatan psikoanalisis, konselor dapat membantu Sarah mengidentifikasi akar masalahnya, memahami konflik internal yang dialaminya, dan merancang strategi untuk mengatasi kecemasan serta meningkatkan kualitas hubungan antar pribadinya. Baik, materi selanjutnya mengenai konseling dalam pendekatan behavioristik. Materi pertama akan dijelaskan oleh Viola Alia. Baik, yang pertama terkait filosofi dasar. Filosofi dasar pendekatan behavioristik dalam konseling berfokus pada keyakinan bahwa perilaku individu terbentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal serta pengalaman belajar. Filosofi ini menekankan pada beberapa aspek, yaitu yang pertama itu determinisme. Awalnya, behavioristik menempatkan manusia dalam konteks yang berlawanan dengan faktor lingkungan. Namun, pandangan modern menyatakan bahwa faktor lingkungan sangat signifikan dalam membentuk perilaku manusia. Yang kedua, perubahan perilaku. Tujuan utama dalam pendekatan ini adalah untuk menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan dan membentuk tingkah laku yang baru melalui proses pembelajaran yang sistematis. Yang ketiga, pentingnya lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa peran lingkungan yang tepat akan membantu individu membentuk perilaku mereka melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Lalu yang terakhir, operasional perilaku. Dalam konseling behavioristik, penting untuk membuat perilaku konkret dan dapat diamati agar perubahan perilaku dapat terjadi dengan jelas. Materi selanjutnya adalah konsep utama behavioristik. Fokus pada behavioristik ini adalah perilaku yang terbuka, ketepatan dalam menentukan tujuan, pengobatan, pengembangan rencana pengobatan khusus, dan evaluasi objektif terhadap hasil terapi. Terapi ini didasarkan pada prinsip-prinsip teori pembelajaran. Perilaku normal dipelajari melalui penguatan dan peniruan. Sedangkan perilaku abnormalnya adalah akibat dari pembelajaran yang salah. Dalam pendekatan ini menekankan perilaku pada masa kini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mezi. Selanjutnya, peran konselor dalam konseling behavioristik. Nah, dalam konseling behavioristik ini, konselor itu memegang dua peran, yaitu aktif dan direktif. Aktif di sini, konselor tuh melakukan intervensi dan membawa konseling ke perubahan yang diharapkan. Sedangkan yang direktif itu, konselor ini berupaya agar memberikan arahan secara langsung kepada konseli. Nah, yang selanjutnya tujuan konseling. Tujuan konseling behavioristik adalah untuk membantu klien membuang dan menghilangkan respon-respon yang dapat merusak diri dan mempelajari respon yang sesuai dan yang lebih sehat. Tujuan lainnya adalah untuk menghapus pola tingkah laku yang salah di kehidupan konseli, sehingga konseli ini bisa menguasai tingkah laku yang efektif dengan cara menciptakan suatu kondisi baru bagi proses belajar dengan menerapkan gagasan operant conditioning. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Aulia. Materi selanjutnya ini ada hubungan terapi. Nah, terapi bersifat aktif dan direktif, serta berfungsi sebagai guru atau pelatih dalam membantu klien mempelajari perilaku yang lebih efektif. Klien harus aktif dalam proses dan bereksperimen dengan perilaku yang baru. Meskipun hubungan klien atau terapis berkualitas tidak dipandang cukup membawa perubahan, namun hubungan kerja yang baik sangatlah penting untuk menerapkan prosedur perilaku. Nah, materi keterbatasan akan dijelaskan oleh
Adapun keterbatasan dalam behavioristik, berdasarkan banyaknya studi kasus, ternyata prinsip-prinsip belajar yang dikembangkan pada pendekatan behavioristik tidak mampu menjelaskan secara memuaskan terhadap masalah perilaku manusia, karena hanya menekankan masalah perubahan perilaku sebagai hasil akhir dari proses konseling. Adapun keterbatasan pendekatan ini, yang pertama, seperti terapi behavioristik hanya mengubah perilaku bukan perasaan. Terapi ini gagal menghubungkan faktor-faktor penting dalam konseling, tidak memberikan proses pemahaman, berusaha menghilangkan gejala-gejala dari permasalahan daripada mencari penyebabnya. Baik, selanjutnya itu teknik atau aplikasi dari pendekatan behavioristik ini. Teknik utamanya ada berapa, yaitu desensitisasi sistematis, di mana ini merupakan metode terapi yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangi ketakutan atau kecemasan secara bertahap. Lalu ada metode relaksasi, ada flooding, merupakan pendekatan dalam terapi di mana seseorang secara intensif terpapar pada objek atau situasi yang menimbulkan ketakutan atau kecemasan tanpa tahap-tahap bertahap. Lalu ada gerakan mata dan proses ulang desensitisasi, yaitu teknik terapi yang melibatkan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Mohon maaf. Lalu ada teknik penguatan, yaitu strategi untuk meningkatkan atau mempertahankan perilaku yang diinginkan dengan memberikan hadiah. Lalu ada pemodelan, yaitu proses pembelajaran di mana seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain yang dianggap sebagai model atau contoh. Lalu juga ada pelatihan keterampilan asertif dan sosial, yang mana program ini dirancang untuk membantu individu mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Lalu juga ada program manajemen diri, yang merupakan pendekatan yang mengajarkan individu untuk mengelola waktu, energi, dan emosi dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan dan tantangan hidup. Lalu juga ada latihan perilaku serta pembinaan, di mana di sini seseorang profesional, yaitu konselor, akan memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan kepada individu atau kelompok dalam mencapai tujuan atau mengatasi masalah. Dan yang terakhir juga ada disebut sebagai teknik terapi multimodal, merupakan pendekatan terapi yang menggabungkan berbagai teknik dan strategi dari berbagai disiplin ilmu, yang mana nantinya digunakan untuk mengatasi masalah mental serta emosional. Adapun contoh kasus, dari pendekatan behavioristik ini, yaitu di sini ada kasus Maya, yang mana ia merupakan seorang remaja, yang mengalami masalah dalam, kemarahannya. Mengontrol kemarahannya, ia seringkali meledak-ledak dengan emosi, terutama di rumah, dan itu telah menyebabkan konflik dengan keluarganya serta menurunkan kinerja sekolahnya. Adapun pendekatan behavioristiknya, itu pertama pencatatan perilaku. Maya di sini diminta untuk mencatat situasi-situasi yang memicu kemarahannya dan reaksi terhadapnya. Lalu dilakukan penguatan positif. Jadi setiap kali Maya mampu mengendalikan kemarahannya, dia akan diberikan reward atau hal-hal pujian-pujian lainnya sebagai penguatan positif. Lalu dilakukan desensitisasi sistematis. Maya diajak untuk melatih teknik-teknik relaksasi seperti pernafasan dalam. Jadi ketika ia merasa marah, ini akan membantunya mengurangi kecenderungan meledak-ledak. Lalu ada modeling, konselor akan menunjukkan kepada Maya bagaimana mengkomunikasikan emosi dengan tenang dan efektif. Maya kemudian diminta untuk meniru perilaku tersebut. Lalu ada rekayasa balik, yang mana Maya dibantu untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang muncul sebelum meledak-ledak dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan realistis. Lalu untuk evaluasinya sendiri, perkembangan Maya ini dalam mengendalikan kemarahannya dievaluasi secara rutin, yang nantinya dengan fokus pada perubahan perilaku dan respon emosinya. Nah, dengan pendekatan behavioristik ini sendiri, Maya belajar mengenali dan mengubah pola perilaku serta respon emosinya terhadap situasi-situasi yang memicu kemarahannya. Melalui latihan dan intervensi yang tepat, ia dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan baru dalam mengelola emosinya dengan lebih efektif. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai konseling dalam pendekatan psikoanalisis dan konseling dalam pendekatan behavioristik. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada yang tinggal lah. Lama kali. Lama dah. Lupa dah baca itunya lah, baca pelatihan. Ya udahlah, biar aja lah. Ya tahu tadi kan. Orang ini itu loh ngirim video ini di YouTube. Jadi nanti di-up di YouTube. Nanti Oh, kirim linknya ke